Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis ini kita berjumpa lagi dengan sahabat kampus Nandi Hati. Apa kabar? Semoga terkabar sehat selalu. Dan insya Allah dari hari Kamis ke hari Kamis kita akan selalu memberikan informasi terbaik berkaitan seputar ilmu, khususnya ilmu agama dan juga seputar kampus tentunya, dan dikhususkan kepada kampus Idaku, Institut Darul Quran Payakumbuh. Oke, dan hari ini kita memberikan peluang terbesar nih kepada sahabat kampus di gelombang 3. Jangan lupa ya untuk hadir, datang, kunjungi, daftar dan kuliah bersama di sini. Dan kita bersama-sama menggali potensi ilmu yang luar biasa. Dan hari ini tema kita adalah tentang pemahaman agama yang lebih kesalahnya. Kenapa demikian kok kesalahnya? Karena kita sering mengklaim nih, oh ini kafir, oh ini tidak boleh, oh ini tidak sah, ini tidak sahih. Dan bagaimanapun yang agama itu kan tidak singkat. Yang tidak perlu dibatas-batasi dan tidak perlu pula dipangkas-pangkas, dan agama ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dapat minuman ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Seandainya kalau sahabat kampus ya, ini dari sponsor ya. Dan kita hari ini bersama Ustadz Muhammad Ikhwan, SHI Master Syariah. Beliau adalah dosen studi Islam bidang fikih. Yuk sahabat kampus kita sama-sama nyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini tema kita sedikit berbeda Ustaz di hari keempat ini, yaitu pemahaman agama yang lebih kesalahnya. Nah ini yang lebih kesalahnya ini nih lebih dominan di garis bawah ini ya Ustaz ya. Oke Ustaz, dan alhamdulillah di kampus Idaku ini kita banyak sekali potensi-potensi ilmu yang harus diketahui oleh masyarakat ya Ustaz. Terutama yaitu pemahaman agama yang lebih kesalahnya. Nah di sini maksud yang salahnya ini bagaimana ya Ustaz? Ya terima kasih Bundo. Saya ceritakan dulu Bundo kenapa saya kepikiran kita itu mengarahnya ke yang salahnya gitu, pemahaman agama. Beberapa kebelakangan daerah kita kan kemarau Bundo, dah lama nak turun hujan gitu. Kemudian ada di beberapa momen secara pribadi saya melihat seperti ini. Sudah dihimbaukan beberapa kali misalnya oleh pengurus masjid di berbagai tempat untuk sholat istisqa gitu. Nah, waktu yang saya alami ketika saya pergi ke lapangan sholat istisqa, yang tergambar oleh saya Bundo, saya menggambarkan sepertinya nih lapangan itu separuhnya penuh lah oleh jamaah. Ternyata ketika saya sampai lapangan, saya mengucap astagfirullah, saya mulut dada gitu Bundo. Saya membandingkan kira-kira ini jumlah penduduk sekian loh. Ya saya membayangkan separuh lapangan itu terisi lah gitu. Saya membayangkan ini jumlah penduduk sekian dan lapangan sekian gitu, luas lapangan sekian gitu. Dan yang saya harapkan gitu, ekspektasi saya Bundo, penuhlah separuh lapangan. Ternyata ketika saya sampai di lapangan, mungkin seperempat tidak sampai Bundo. Dari ukuran luas lapangan dengan jumlah terisi oleh jamaah, mungkin seperempat nggak sampai. Hanya laki-laki 3 saf, ibu-ibunya 3 saf. Kalau kita jumlahkan mungkin lebih sedikit dari 100. Dari semua jumlah penduduk nih Bundo. Nah itu yang membuat saya awalnya berpikir, kok masyarakat kenapa ya? Dan ditambah juga Bundo oleh beberapa rekan yang saya dengar pergi sholat istisqa, kemudian beberapa postingan kawan-kawan di Facebook, Instagram ketika sholat istisqa
memang ketika saya konfirmasi, memang jumlahnya cuma sedikit. Kadang enggak kayak lebaran gitu. Kalau lebaran kan tumpah ruah orang keluar. Kalau ini enggak. Jadi pikiran kayak gini loh Mundo. Apa ya? Masyarakat ini menganggap soal istisqa itu apa? Jadi pikiran di situ Mundo. Istilahnya ada kesedihan di situ Mundo. Apa orang ini nggak ngerasa hari ini hujan-hujan? Atau orang ini nggak butuh air? Atau apa ya? Udah panasnya berapa? 3 bulan lagi kira Mundo. Panas matahari terlalu terik. Apa orang ini nggak apa ya? Nggak sadar dengan itu? Iya. Apalagi sudah ada kebakaran. Iya, di sana sini kebakaran gitu. Mungkin tiap menit kita mendengar apa lewat pemadam. Nah, itu yang terlintas di benak Mundo. Berarti di sini tema lebih kesalahnya ini semacam kekhawatiran ya, Ustaz, ya. Berawal di situ Mundo. Kita khawatir dan sedih gitu Mundo. Kenapa sedihnya gini Mundo? Di sholat istisqa itu kan kita dianjurkan Mundo membawa semua ternak ke lapangan, ke tempat kita sholat. Yang terpikir Mundo, apa sih bedanya ternak itu dengan kita yang ikut sholat? Sedangkan ternak-ternak itu misalnya mungkin ayam atau sapi atau kerbau kan dianjurkan kita ikut libatkan di situ di sholat istisqa di samping kita sholat. Nah itu yang tergambar loh Mundo. Nih orang ini nak sadar nggak sih hewan aja harus kita libatkan. Kenapa kok kita yang punya otak akal gitu kok nggak ikut? Atau bisa begini nggak Ustaz? Ya Bunda. Ketika informasi disampaikan di masjid-masjid, kadangkala masyarakat yang seharusnya sudah mendengarkan itu tuh ada di pasar atau tempat pekerjaan, atau informasi dan sosialisasi Pemko atau bupati atau pemerintah setempat yang kurang nih mensosialisasikan lewat toa. Dulu kan ada Oto, ada Bendi, ada iring-iringan seperti itu. Atau bagaimana nih Ustaz? Atau sebatas itu saja? Kita tidak melihatnya sih, cuman yang kita ketahui waktu itu sudah disebar loh seminggu sebelum itu surat, bahkan di masjid diumumkan, di grup WA, diposting di surat himbauan itu Bunda, bahwa tanggal sekian di situ di lapangan itu kita akan sholat istisqa. Ustadznya ini pada jam sekian gitu. Itulah Mundo. Ketika ditanya jawabannya senyum atau enggak jelas saja jawabannya. Nah kemudian kita melihat padahal orang-orang di situ Mundo semuanya petani, mayoritas petani. Jadi kita heran. Jadi yang kita anggap gini, yang kita tanyakan apa sih yang mereka anggap sholat istisqa itu mereka anggap apa? Apakah karena hanya sunat? Apakah karena sunat mereka nak mau sholat istisqa? Nah, di situ saya meletakkan salah pemahaman terhadap konsep sunat. Nah, sekarang saya menunjukkan di situ. Apakah karena hanya sunat? Apakah karena memang kita nggak ngerasa kering? Atau kita nggak ngerasa sejuk-sejuk aja gitu? Atau gimana ya? Itu yang jadi pertanyaannya Bundo. Nah, dari tentang pemahaman agama yang lebih salahnya berawal dari kekhawatiran, kecemasan Ustadz gitu kan, mana tahu nih di sini nih Ustadz di podcast kita ini di Idaku nih Institut Darul Quran Payakumbuh ini kita akan mengupas nih Ustadz bagaimana istisqa itu sebenarnya, dan tentu ada informasi nih baik bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui boleh di searching di internet atau di YouTube yang lain sebagainya. Nah, bukan hanya sekedar istisqa saja nih Ustadz gitu kan, tentu ada pemahaman-pemahaman yang salah lainnya yang seharusnya tidak salah tapi disalahkan, yang seharusnya salah tapi tidak disalahkan. Contoh ketika kita pernah mendengar nih Ustadz, oh ini tidak boleh dilakukan, ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir, dan mudah mengkafirkan, mudah mengharamkan. Nah kalau seperti itu tuh bagaimana tuh Ustadz? Ya, tadi kan saya bercerita awalnya ide ini muncul karena keresahan itu. Iya, betul Ustaz. Maka dari situ kita mengangkat tema seperti ini, ada kesalahpahaman tentang pemahaman agama kita seperti itu. Nah, kalau kita melihat sharing membuka media sosial,
apa nih istilahnya netizen ya, netizen seperti itu Bunda. Yang komentar-komentar itu. Nah, di situ kan kita juga melihat Bunda, mudahnya seseorang menilai seperti itu atau menjas bahwa ini salah seperti itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan juga bagi kita sekarang Bunda. Kenapa gimana istilahnya ya? Kenapa keberanian orang berkomentar seperti itu muncul? Yang kita melihat apa yang mendorong mereka berani untuk berkomentar tanpa dia ada dasarnya. Pandainya ini salah, ini benar, ini salah, ini benar seperti itu. Padahal kalau kita kaji awalnya turun Islam kan awalnya nak menyalahkan dulu. Islam kan hanya mengajak dulu. Sama seperti Rasul itu kan uswatun itu kan mengajak. Nggak pernah Rasul dititahkan jadi Rasul langsung ini haram, ini halal, ini salah. Nggak itu kayak Rasul dulu. Rasul apanya dulu kan mengajak seperti itu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi kita yang pertanyakan sekarang itu apa yang menyebabkan mereka ini nekat ya, bila bisa mudah aja lisannya melontarkan ini haram, nah ini salah, ini bahkan mengkafirkan. Itu yang menjadi apanya Bunda, menjadi permasalahan kita sekarang. Kita nggak usah muluk-muluk Bunda. Sejauh yang saya pahami Bunda, yang saya amati, kita sekarang ini hal-hal yang sederhana pun itu tidak terperhatikan. Contohnya Bunda, seperti sholat Jumat. Hal yang sederhana sekali yang sering kita lakukan ataupun sholat sekalipun, gambaran dari seorang mukmin ya, muslim dari suatu kampung. Permasalahan setiap Jumat adalah ini loh Bunda, masalah saf. Ada mungkin khatib mau Jumat tuh sering dihimbau oleh pengurus, bapak-bapak, mari kita rapatkan saf ke depan dulu, isi yang depan dulu gitu. Sebelum khatib naik mimbar, bapak-bapak yang di luar, yang duduk di teras, mari dipenuhkan dulu yang di dalam. Itu Bunda, dari saya kecil sampai sekarang itu terus masalah. Ini hal sederhana Bunda, cuman menurut saya ini lambang dari bagaimana umat Islam itu sekarang. Untuk merapikan saf aja nggak bisa Bunda. Artinya kita kan nggak padu di situ, nggak satu di situ. Nggak satu di situ Bunda. Jadi menurut saya hal yang paling sederhana di Islam saja nggak bisa kita lakukan. Terkesan sudah mendarah daging iya. dari tahun ke tahun. Bahkan ada yang lebih muluk lebih memilih duduk di emperan masjid namanya tuh, di teras masjid daripada duduk di dalam. Jadi kenapa kira-kira orang itu seperti itu? Itu yang menjadi apa Bunda? Artinya kalau kita lihat sekarang orang ini nak mau mencari tahu Bunda. Mereka hanya bersikukuh dengan apa yang hanya dia tahu. Nggak mau menambah ilmunya. Dari kecil pengetahuannya ini sampai besar itu aja pengetahuannya. Contohnya masalah hukum sunat tadi Bunda, hukum sunat. Saya sering di kelas ya mengatakan seperti ini kepada mahasiswa. Tolong pengetahuan dahulu itu apalagi namanya dievaluasi. Ada nggak yang perlu kita dalami atau kita upgrade atau kita perlu hilangkan? Contohnya masalah sunat. Saya tanya misalnya Bunda, apa itu definisi sunat? Yang mereka bilang mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Hanya itu saja. Sesuatu yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak diiqab. Apakah hanya itu definisinya? Saya bilang. Definisi itu definisi untuk anak SD loh. Hal minimal dari yang sunat. Hal minimal dari yang sunat itu selemah-lemah iman. Ya kalau kita kerjakan berpahala ditinggalkan enggak apa-apa, enggak dapat iqab. Apakah itu? Ya. Itu definisinya anak SD. Dari TK, dari SD itu yang kita terima definisi sunat. Sekarang kita akademisi loh. Enggak bisa lagi ini dipakai definisinya. Makanya kalau kita sunat mengatakan sesuatu yang dikerjakan berpahala ditinggalkan apa-apa, ya seperti yang tadi lah Bunda. Kita cuk aja orang lah bondong-bondong pergi sholat kan. Ya kita cuk aja ya kan sunnah.
Berarti bisa salah satu poin untuk menjawab kesalahan itu tuh adanya di kampus kita ya, di kampus Idaku, karena kita sudah banyak nih, ada ilmu-ilmu tersendiri nih. Ada belajar fikih, ada belajar akhlak, ada belajar yang lain sebagainya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang merasa nih pernah disalahkan atau pernah menyalahkan gitu kan, siapapun lah itu, seandainya kalau ingin mengetahui benar atau tidaknya atau tidak atau benarnya, itu tuh bisa mengarah kepada ilmu tersendiri. Lebih kembali lagi kepada tentang keberadaan kita nih, ya Ustadz ya, keberadaan kita di kampus di sini, yaitu di Daku Institut Darul Quran Payakumbuh. Mudah-mudahan kerisauan, kehampaan hati bisa terjawab di sini, indahnya Ustadz, gitu kan. Nah, di sini Ustadz, bagaimana nih Ustadz caranya ketika orang itu sudah mudah sekali lisannya itu menjat, mengkritisi, atau mematahkan, sedangkan itu tuh mereka menyebutkan itu hanya sebagai penolakan di dalam hati. Pada dasarnya tidak seperti itu. Bagaimana caranya Ustaz? Artinya ini kan sudah mendarah daging itu ya Bunda. Artinya kalau orang yang sudah seperti itu, ini berangkat dulu dari pengalaman pribadi Bunda. Sebenarnya ini kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena juga berangkat dari hal pribadi itu juga. Yang terdekat tuh mudah disampaikan. Iya, dari diri sendiri dulu. Kita juga dulu awalnya juga seperti itu Bunda. Ketika kita tamat pesantren, kita kuliah gitu kan, bertemu orang gini, kita menganggap di pesantren itu kita udah kuat loh ilmu kita. Di timur seperti ini, kita Jumat di situ nggak sah loh. Karena dia masjidnya 2 dalam satu kampung, nggak sah, seharusnya 1 aja. Ya itu kita bersyukur situ. Atau apa ya, kayak saya kuliah di Padang Bunda gitu. Ada masjid di tengah-tengah kampus gitu. Itu dari Imam Syafi'i Tulen itu nggak sah. Sholat di masjid kampus, yang warga kampus, semua warga perantau. Ya bagi Imam Syafi'i kan syarat seseorang yang Jumat tuh, yang diajukan Jumat tuh yang mukim mustautin Bunda. Mukim mustautin tuh dia yang bermukim bertempat situ, yang tidak ada kepikiran lain untuk pergi lagi. Istilahnya dia ya sudah tanah sampai matinya di situ gitu. Itu ya bagi Imam Syafi'i secara tulennya. Itu yang saya alami dulu Bunda. Jadi saya sering berdebat dulu ketika awal-awal kuliah. Nah, sehingga ada suatu dosen waktu itu yang saya, dia nak menyalahkan saya Bunda. Waktu diskusi saya berkeras seperti itu loh, ini loh kata Mas Syafi'i. Dosen itu beliau tersenyum saja gitu. Dia hanya bilang saudara Syafi'i Tulen gitu. Saya agak termenung-menung Bunda gitu. Akhirnya saya pahami apa sih maksud beliau Syafi'i Tulen. Artinya kan imam itu kan tidak hanya Syafi'i Bunda. Kita lupa dengan imam yang lain. Imam Syafi'i pun di akhir kitabnya kan tidak mengatakan ini yang betul loh. Beliau menyampaikan di akhir kitab beliau, ini loh yang saya rumuskan, yang saya temukan. Kemudian kalau ada pendapat yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih kuat, silakan ikuti. Dan Imam Syafi'i pun nggak ada menyuruh untuk mengikuti pendapat beliau, nggak ada. Artinya ketika itu saya paham, oh iya, Imam Hanafi ada, Imam Malik ada, Imam Abu Hanifah ada. Kenapa kok saya menafikan yang 3 lagi gitu? Itu yang awalnya dari gitu. Artinya Bunda, ketika kita bertemu orang seperti itu, sepertinya harus ada pendekatan yang intens kayaknya Bunda. Seperti yang saya alami dulu, ada beberapa momen itu agak seperti apa ya? Beberapa momen yang itu sih hanya istilahnya memukul saya ya. Suatu hal yang harus kita angsur tuh Bunda, menyadarkan orang tersebut. Itu yang saya alami dulu, yang dari pribadi saya. Sehingga ketika saya sudah dibenturkan dengan berbagai argumen, dan alhamdulillah saya bisa menerima, ya terbuka di situ Bunda. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini hanya pokoknya ini haram, pokoknya ini apa, itu kayaknya harus pendekatan yang lebih ekstra kayaknya Bunda. Dalam memandang ajaran Islam itu tuh bagaimana Ustaz? Apakah sempit, lapang, atau longgar Ustaz? Ya ini juga yang sering tak terapa ya, yang hilang dari pikiran, hilang dari pemahaman umat. Islam itu Bunda,
artinya kan dari namanya saya kan kita udah tahu artinya selamat. Kuncinya kita selamat, orang di samping, depan, belakang, kanan kita selamat. Artinya di sini ada namanya Bundo, dalam filsafat hukum Islam itu ada namanya maqasid syariah. 5 poin dari aturan agama kita itu. Terjaga yang 5 poin itu insya Allah bisa. Nah, ada apa itu namanya hifzuddin. Hifzuddin memelihara agama, hifzun nafs memelihara jiwa, hifzu akal memelihara akal, hifzun nasal memelihara keturunan, hifzul mal. Itu yang 5 itu di tujuan syarat namanya untuk menjaga yang 5 tadi, Bundo. Jadi terserah gayanya mau apa, mau ke samping, mau lurus saja ke depan, silahkan. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan pokok. Udah, terserah. Jangan kan itu, Bundo, kayak kita mau sholat, yang sehari-hari juga kita sholat, yang sering saya pribadi menemukan, Al-Fatihah baca basmalah atau enggak. Ada yang mempermasalahkan ini, Bundo. Ada ketika dia sholat Allahu Akbar gitu kan, ketika tiba-tiba imamnya langsung baca Alhamdulillah. Nanti dia ulang sholatnya. Padahal sudah bismillah dalam hati. Ya, nah ini loh, Bundo. Masalah baca bismillah itu 3. Imam Syafi'i menganjurkan, menyunahkan membaca basmalah. Imam Malik tidak baca basmalah. Imam Hanafi, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal mensirkan. Luar biasa, Ustaz, ya. Jadi gimana ya gitu loh, Bundo. Nah, istilahnya yang Rasul katakan kan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dikatakan sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi yang perbedaan pendapat itu Al-Fatihah itu yang mana? Apakah dari bismillah? Apakah dari alhamdulillah? Itu kan perbedaan pendapat. yang orang kesalahpahaman orang sekarang adalah yang dia benar, yang selain dia itu salah. Dia paham tidak paham perbedaan pendapat itu kan bukan antara siapa yang salah siapa yang benar, Bundo. Tapi kita sama-sama punya dalil, sama-sama punya argumen. Ya terserah yang kita paham apa. Tapi ketika kita sholat di tempat orang seperti itu, tidak juga kalau sholat kita batal. Kita masih ingat loh, Bundo, kita yang sangat menyinggung diri kita itu waktu itu ceritanya Bu Hamka. Gimana tuh, Ustaz? Bu Hamka, beliau kan kuliah di Mesir gitu, di Al-Azhar. Ketika beliau pulang kampung, beliau kan di kampung berdakwah. Juga seperti itu, Bundo. Ini bid'ah loh, ini haram, bid'ah, pokoknya gitu aja semuanya. Beliau tidak mau kunut, beliau tidak kunut dan segala macam. Padahal Imam Syafi'i kan kunut. Lantas setelah berkembang berjalan-jalan waktu seperti itu, beliau kunut dan beliau menikmati doa bersama, pergi yasinan, pergi takziah, baca yasin seperti itu. Kemudian bertanya murid beliau, Tuan Guru kan tidak kunut, tidak baca basmalah, tidak ini segala macam. Kenapa kok sekarang Tuan Guru seperti itu? Malah seperti menikmati. Apa jawaban beliau? Dulu saya hanya baca 1 kitab. Sekarang saya sudah baca berbagai kitab. Masya Allah. Maksudnya apa? Saya melihat di situ, Bundo, seperti katak dalam tempurung. Kalau kita baru berlepasnya seperti katak dalam tempurung, kita aja yang betul ya. Tapi kita lupa dengan sumber-sumber yang lain. Itu yang saya agak terpukul, agak istilahnya bahasa Minangnya malaka gitu. Kayak diri pribadi Imam Buya Hamka aja seperti itu loh awalnya gitu. Juga beranjak dari pribadi beliau yang seperti itu awalnya. Dulu saya hanya baca 1 kitab, tapi sekarang saya sudah berbagai kitab saya baca. Kalau kata kitab nih gitu. Tapi di kitab lain ada juga pendapat yang lain yang punya argumen yang kuat juga gitu. Berarti ilmu ini luar biasa nih, Ustaz. Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi semuanya. Tergantung hati dan bagaimana caranya kita memahami, Ustaz. Artinya, Bundo, kalau kita melihat, kita kembali aja ke hadis Rasul. Jadidu imanakum. Berbaharu-baharuilah terus iman kita, ilmu kita. Oke, kita harus konfirmasi lagi ilmu kita yang dahulu itu.
Apa jangankan itu lagi Bunda, seperti takbir kita tentang telinga atau tentang bahu. Iya. Ada enggak kita kaji ke situ? Seperti rukun sholat itu 13. Emang ya 13. Iya. Bisa enggak lebih dirinci lagi? Apa poin sebenarnya dari sholat? Kita jarang menggali lagi atau mengevaluasi ibadah kita. Terkadang Ustaz, ketika kita sudah mendapatkan Islam kita kan keturunan Ustaz, gitu. Nah, ketika kita diajarkan waktu kecil at-tahiyatul atau tidak langsung atau langsung membaca Al-Fatihah, padahal itu tuh harus di-upgrade. Selalu diperbaiki, diperbaharui gitu kan Ustaz. Jadi tiangnya kita ya sebenarnya Ustaz ya. Harus siap enggak kita sebagai manusia sebenar-benarnya gitu kan untuk memahami agama. Padahal agama ini kan tidak berat gitu Ustaz. Yang memberatkan sebenarnya kan kita sendiri gitu Ustaz. Nah, kembali lagi kepada tentang salahnya nih Ustaz. Bagaimana Ustaz memandang tentang musik nih Ustaz? Itu musik itu kan ya gimana ya? Itu kadang lucu juga loh Bunda kayak itu. Nah, kita taruhlah musik ini haram. Nah, titik. Sekarang yang udah ada nih mau kita apakan? Yang udah ada nih. Kita taruhlah musik itu haram. Titik. Udah final musik haram. Apa yang terjadi Bunda? Banyaklah perekonomian orang yang akan musnah. Iya, betul. Taruhlah dulu nih sudah final. Apa nah perekonomian orang yang musnah, yang hancur itu tidak lebih parah lagi daripada main musik? Iya. Sedangkan jalan dakwah ada lewat musik ya Ustaz. Belum kita bicara itu dulu Bunda. Belum kita taruhlah ada final nih. Iya. Nah, kita taruh ke materinya aja dulu. Materinya aja dulu Bunda. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang melibatkan musik? Atau YouTube misalnya atau segala macam tuh musik banyak apanya. Nah, kalau kita ada di usul fikih namanya takhafut dararain gitu. Dua mudarat yang akan muncul. Taruhlah memang musik itu haram. Mutlaknya haramnya. Sekarang di perekonomian orang yang hancur ini gimana? Tidakkah lebih parah dari kita main musik? Keharamannya, kemudaratannya Bunda. Itu aja dulu Bunda. Kalau kita finalkan ini musiknya haram, inilah akibat besarnya. Dampaknya lebih besar. Dampaknya lebih super Bunda, lebih parah. Apakah itu yang diinginkan oleh Islam? Oh, tidak ada kehancuran. Apakah memang ya musik itu haram? Apanya yang haram? Kita makan tuh drama itu atau yang kita makan. Yang melenakan kayaknya Sat. Yang melenakan, musik yang melenakan, melalaikan. Kembali lagi, itu kan personnya Bunda, oknumnya. Sekarang pertanyaannya gini loh Bunda. Orang-orang itu lupa seperti ini. Kalau kita tanya, apanya sih yang haram dari musik? Kalau melalaikan, kalau kita tidak lalai? Iya. Kalau membuat kita terlena, lupa zikir Allah, kalau tidak? Apa kira-kira yang unsur musik itu yang membuat kita haram? Yang haram. Yang diharamkan? Berarti harus dicari dulu, Ustaz. Ya, kalau kita berbicara fikih, Bunda, jelas. Apa sih yang membuat dia haram? Alasannya? Atau apa namanya? Istinbatnya ya, alasan pengharamannya itu apa? Mungkin seperti bir atau khamar, alasan pengharamnya mabuk. Jelas Bunda kan? Atau apalagi yang haram? Judi. Judi biasanya itu tidak hanya kepastian orang berangan-angan. Akal perinya berangan-angan itu Bunda, itu kan jelas ukurannya. Musik, apa yang jadi ukurannya itu Bunda? Atau dalam apanya ilatnya, ukuran yang menjadi musik itu haram apa? Itu yang kadang saya bingung. Sekarang saya pikir juga apa sih yang membuat dia haram ya? Nggak ada juga. Jadi yang kita khawatirkan sekarang, kok ada sih orang yang berani-beraninya, nggak ada background, nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan apa-apa, bilang haram. Tapi kalau kita ke haram itu kan harus ada dulu langkah-langkah dalam usul fikihnya, istidlal atau istinbat hukumnya, pengambilan dalilnya dari dalil apa, umum atau khas. Ini cara pengambilan dalilnya kayak gimana, kias, istihsan, masalah atau apa? Berarti panjang. Banyak. Enggak sederhana aja langsung ini dalil ini langsung haram, enggak.
berarti harus dijelaskan. Iya. Seperti ini Ustaz, sebagai peneliti nih Ustaz, kan sering nih meneliti lagu Minang, bahasa siswanya atau bahasa Inggrisnya, itu musik tuh, beserta lagu-lagunya gitu kan Ustaz. Terkadang Ustaz ketika sudah meneliti nih, kita diamanahkan nih satu proyek nih Ustaz, itu haram, sedang meneliti dimatikan gitu kan Ustaz. Nah jadi ketika Ustaz berbicara seperti ini, ada satu poin kelegaan dalam hati Ustaz. Bahkan sampai hari ini saya bisa bermusik Ustaz gitu kan. Oke, kalau kita berpatokan ke Ustadz Adi Hidayat, nah beliau kan mengharamkan. Bisa nggak kita memperhatikan redaksi beliau mengharamkan? Iya. Itu kadang orang luput. Bila orang-orang hanya langsung mengutip haramnya, langsung mengutip haramnya. Iya. Tapi ada nggak kita dengar secara utuh redaksi beliau? Iya. Apa redaksi beliau? Saya mengharamkan musik untuk diri saya, kata beliau. Iya, untuk diri beliau ya. Ya, kalau kita lihat, untuk apa Ustaz Adi Hidayat musik? Iya, betul. Untuk apa bagi beliau? Iya, betul. Ya, makanya pantas beliau mengharamkan untuk diri beliau. Betul. Tapi bagi pendakwah jalanan misalnya menjadikan media itu musik, musik itu perlu bagi dia. Bagi Ustaz Adi Hidayat, main musik tuh kayak buang waktu gitu kan. Makanya haram bagi beliau. Bagi beliau kan beliau begitu kata redaksi. Coba mungkin kita buka lagi YouTube beliau yang berbicara tentang musik. Yang haram tuh beliau mengharamkan untuk diri beliau sendiri. Nggak ada beliau mengharamkan secara mutlak. Kalau memang seperti itu tentu ada beliau produksi musik dihentikan, tentu ada apa beliau seperti itu rekomendasinya. Ini kan nggak ada Bunda. Ini kalau kita berpatokan ke Ustadz Adi Hidayat, kalau kita melihat seperti itu, kenapa beliau mengharamkan untuk beliau sendiri? Ya bagi beliau itu nggak perlu, nggak butuh. Ya hal-hal yang sia-sia di agama itu kan suatu hal yang harus kita hindari. Betul. Bagi beliau tuh nggak guna main musik, nggak butuh bagi beliau. Ya wajar saja beliau mengharamkan untuk diri beliau sendiri. Karena nggak guna oleh beliau, nggak ada manfaat. Tapi bagi kita yang lain gimana? Kita lihatlah. Misalnya kayak kemarin nih yang populer apa namanya Nisa Sabian itu Bunda. Iya betul. Kita kan kita bahagia juga seperti itu. Ketika kita jalan-jalan di pasar ada orang-orang preman gitu tanpa sadar dia nyanyi gitu kan, nyanyi selawat. Itu kan tanpa dakwah, nggak secara langsung gimana namanya itu. Orang akan terpengaruh. Yang dakwah itu yang penting kan pengaruhnya itu loh Bunda. Ya itu medianya. Bahkan banyak orang yang sudah masuk Islam ya itu kan tanpa sadar orang-orang itu dia nyanyi katanya tapi berselawat. Dia bersenandung tapi dapat pahala. Kenapa itu? Karena musik. Sekarang musik mau kita haramkan. Kan lucu jadinya. Berarti banyak cara untuk berdakwah kiranya. Kalau dibahas tentang masalah Islam itu tuh sangat menarik sekali Ustaz. Mengkaji dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Tidak akan cukup umur kita. Umur kita kata Rasul kan cuma sekitar 60-70. Kalau 70 kita pakai bonus itu. Betul. Tidak akan apa. Cuman kata Rasul kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu kan maksudnya maksimalkan waktu itu untuk itu. Ada dulu kata senior saya waktu kuliah dulu Bunda. Katanya gini, ilmu itu bahasa Minangnya ilmu itu berserak-serak saja itu ada buah gitu. Ilmu itu berserak-serak saja itu di manapun, tergantung kita mau ambil atau enggak. Kalau petuah Minangnya alam takamang jadi guru, mau nak kita ambil alam itu sebagai guru, terserah kita. Ya kalau kita nak mau ambil ya kita nak dapat pengetahuan itu aja Bunda. Kenapa sih contohnya ketika salah satu sedekah atau kebaikan itu adalah ketika kita senyum misalnya, atau ketika ada duri di tengah jalan yang harus kita buang. Itu bukan hanya sekedar ibadahnya gitu loh. Sadar nggak kita ketika kita buang duri dari jalan atau batu dari jalan, banyak orang terselamatkan. Ya, apa dampak besarnya? Maksudnya kan dampak besarnya. Pendidikannya apa di situ? Keselamatan, ada keselamatan di sana. Gini ada bantu banyak orang. Ini loh Bunda, arahnya lebih dalam tuh Bunda.
Apakah kita hanya satu-satunya manusia yang hidup? Oh, enggak, Ustaz. Nah, oke. Nanti suatu saat akan seperti itu juga. Ketika kita bersihkan jalan orang lain, kita lapangkan jalan orang lain, kita akan di lapangan juga. Artinya ajarannya ketika kita membuang hambatan di jalan itu untuk diri kita juga sebenarnya. Artinya ya kalau kita ingin mengkaji Islam itu Bunda, akan cukup umur kita yang segini gitu. Betul. Menarik sekali ya Ustaz. Dan bagaimana caranya secara keseluruhan Ustaz? Dari keseluruhan ini nih kita ambillah satu poin. Caranya untuk meminimkan kesalahan-kesalahan dalam berpandangan terhadap Islam gitu. Iya. Saya rasa sederhana saja Bunda. Ya lagi-lagi tergantung ke kitanya. Ayat yang pertama kali turun kan Iqra Bunda. Iya Ustaz. Walaupun satu lafaz Iqra itu, tapi maknanya kan sangat dalam. Iya. Permasalahan orang kan Iqra itu yang nggak mau Membaca literasi itu. Iya, iya. Baca judul berita ini langsung udah heboh. Padahal isinya apa? Lewat di beranda kita ini apa biasanya pokoknya itu udah suka menjudge langsung nampak apanya headline beritanya ini langsung kita udah menyimpulkan kita udah padahal isinya itu. Iya, padahal judulnya itu sebenarnya marketing gitu ya. Itu loh Bunda. Artinya cara mengatasinya ya kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian pertanyaannya mau nggak kita baca lagi? Berarti membaca terus sampai tuntas Ustaz. Itu apa namanya tuh ya? Itu bahasanya labudda. Mau nggak mau kalau kita kan Allah menciptakan kita itu sebagai khalifah Bunda. Iya Ustaz. Nggak main-main. Khalifah. Ya salah satu perangkat khalifah itu ya ini pengetahuannya. Ya kalau nggak ada pengetahuan ya apa namanya lagi gitu ya. Yeah. Makanya ayat yang turun pertama itu kan Iqra. Yes. Ya sumber segala pengetahuan kan Iqra, entah Iqra-nya membaca yang tertulis atau membaca yang nampak gitu, membaca yang tersirat atau bahkan tersuruh Bunda. Iya. Itu kayak kata dosen saya dulu Pak almarhum Amir Syarifuddin. Beliau dulu meneliti tentang apa Bunda? Waris di Minang. Yeah. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Jadi dalil itu ada 3 loh. Ada dalil itu yang bisa dibaca. Ini Al-Quran, hadis, tertulis. Di balik itu apa? Namanya tersirat. Balik tersirat ternyata masih ada lagi Bunda, tersuruh. Yang tersuruh ini apanya? Yang hakikat betulnya gitu loh Bunda. Itu yang tersuruh. Ya yang tersuruh itulah yang mau kasih syariah itu Bunda. Muara dari semua aturan agama kita ini ke 5 poin tadi. Terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, muaranya ke situ semuanya. Jadi bagi kita yang apa ya, ketika kita menemukan pendapat yang berbeda dan kita nggak ada ilmu ke situ, ya cukup diam saja. Kalau tapi kita tidak bisa terlalu diam Ustaz. Bagaimana tuh? Hati itu sudah merontak. Iya, itu masalahnya di situ. Itu gimana tuh Ustaz? Ya itu kan apa kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairat. Oke, kita benar nih. Kita sudah dipastikan nih benar Bunda. Bisa nggak kita menyampaikannya yang khairat? Kalau kita nggak bisa menyampaikannya dengan baik, dengan benar, aulia smooth. Ya, mungkin urut saya dada dulu. Karena kan ada cara orang kita benar tapi kita menyampaikan itu mungkin salah diterima sama orang. Iya, kadang intonasi, kadang penjabaran gitu. Ya, itu 2 pilihannya Bunda. Kalau kita mungkin bisa menyampaikan secara baik, falyaqul khairat, sampaikan dengan baik. Kalau kita rasanya enggak mungkin ada potensi konflik nanti, ya aulia semua diam saja kita dulu. Mungkin mencari momen lah dulu kita kapan kita bisa menyampaikan. Kan apa wajadilhum billatihi ahsan. Kalau kita ingin adu argumen dengan orang ya ahsan gitu dengan baik. Kalau kita nggak bisa baik, diam saja dulu. Tapi kalau kita benar nih Bunda, kita sampaikan dengan frontal, dengan nggak pakai etika, walaupun kita benar Bunda, itu kan tetap salah etikanya. Jangan-jangan orang takut kayak gini aja lah Bunda. Ini dalam konteks keislaman. Ketika bukan konteks Islam, kita ke sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu loh Bunda.
itu kan secara apa, Nabi Ibrahim itu kan benar. Iya. Benar gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan, istilahnya Nabi Ibrahim kan mempermainkan itu, Raja Namrud itu seperti itu. Cuman mereka kan tidak terima. Iya. Kalau Nabi Ibrahim itu seorang manusia biasa, udah meninggal tuh Nabi Ibrahim. Iya. Sama seperti di kita yang sekarang, kita bilang nih ke orang-orang yang musyrik, kita jelaskan tentang Tuhannya lah Bundo. Nah, masuk akal kan? Iya. Harus nak kita sampaikan seperti itu. Iya. Diperang lah kita nanti, dibacok dan segala macam. Walaupun kita benar, tapi kalau kita tak bisa menyampaikannya dengan asan, dengan argumen yang lembut seperti itu, Bundo, nggak usah, diam saja dulu gitu. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ini pada umumnya nih Ustaz, ketika kita melihat di medsos atau di lingkungan masyarakat, itu tuh tidak bisa kategori diam. Ternyata memang betul diam itu memang mahal sekali, tapi diam itu tuh sulit sekali untuk dipraktekkan. Kayaknya ini konteks ya Bundo, konteks yang berbeda. Ya kayaknya seperti di medsos tuh kita juga kayaknya harus bertarung juga loh Bundo. Ya mungkin inilah momen kita bertarung dengan netizen-netizen itu dengan ada podcast kita ini. Ya kita nggak perlu balas komentar. Ya mungkin kita jelaskan aja lah dengan ilmiah, ini loh seperti itu. Terserah dia mau komen apa lagi nanti. Kita istilahnya diajak orang bertarung, jangan bertarung juga seperti itu. Bertarungnya kita itu kan dengan diskusi, Bundo. Bukan dengan perdebatan yang kusir, perdebat kusir atau dengan bahasa-bahasa yang cuma segala macam. Ya kayaknya dengan dunia sekarang, Bundo, dengan dunia netizen, media yang apa nih, yang meledak ya medianya. Mau kita harus terlibat di situ. Iya betul. Ya cara kita melibatkan diri ya dengan podcast inilah. Oke. Luar biasa sekali nih Ustadz. Oh ya, sahabat kampus di mana saja berada, Ustadz Muhammad Ikhwan ini juga sedang menyelesaikan doktor beliau di Bukit Tinggi, dan insya Allah kampus Idaku memiliki banyak sekali Ustadz dan Ustazah atau dosen yang bergelar S3. Dan insya Allah ada di beberapa dosen juga, mudah-mudahan fokus nanti ke profesor nanti ya Ustaz. Itu mau ya harus tuh. Insya Allah apa kata Ustaz kemarin, kalau dapat ada S4 nyambung S4 gitu Ustaz ya. Ya ini Bundo, kita untuk ilmu tuh kayak kita minum air garam. Iya Ustaz. Kayak kita minum air laut, semakin diminum semakin haus gitu Bundo. Walaupun clue-cluenya dapat, itu sudah terbuka semuanya Ustaz ya, gitu kan. Ya bagi kita sekarang ini loh Bundo, kita ya apa ya, kita harus ikut andil. Kita harus ikut andil. Kita profesionalnya di mana? Kalau kita sebagai dosen, ya kalau kita ada kemampuan sebagai dosen ya jadi dosen lah, kita mengajarkan kemampuan ke mahasiswa. Atau kita nggak punya kemampuan apa? Kita harus profesional di doanya. Iya betul. Karena kata Rasul apa, kalau kita melihat kemungkaran itu kan 3 hal. Kita ubah dengan tangan gitu, dengan kekuasaan, atau kita jadi pemimpin atau pembuat kebijakan. Kita ubah aturan-aturan. Atau kalau kita nggak ada kekuatan itu seperti kita ini, dengan lisan kita gitu. Iya, betul. Kita diskusi ilmiah, kita merumuskan suatu hal yang penting dirumuskan gitu. Kalau kita nggak ada kemampuan untuk diskusi dengan lisan kita, ya cukup dengan doa saja. Masya Allah. Minimal ada keterlibatan kita tentang itu, minimal. Walaupun itu ada sedikit petikan dalam hati kita, itu kan sudah dinilai oleh Allah SWT. Iya. Ustadz, sekarang kita terdengar suara azan. Oke. Dan di sini kami himbau lagi kepada keluarga besar sahabat di mana saja berada yang berniat ingin menyambung kuliahnya kembali, yuk kita cari-cari lagi nih ijazah-ijazah yang lama, yuk kita gabung dan bersilaturahim di keluarga besar Idaku, Institut Darul Quran Payakumbuh. Masih ada gelombang ketiga, dan kami menanti kehadiran sahabat di mana saja berada yang sudah mendaftar, bahkan belum sempat lagi untuk mendaftar ulang. Ayo segera untuk mendaftar ulang di kampus di sini di Limbukan, dan kami memberikan kesempatan sebesar-besarnya juga, ada rewardnya juga untuk Bapak Ibu yang guru MDA. Nah di sini Ustaz,
closing statementnya sedikit boleh Ustaz nih. Ini nampaknya begageh nih Ustaz. Iya Bunda. Oke, selain kita mengajak nih sahabat kampus, ada berkaitan tentang pemahaman agama yang lebih salah ini, kesalahannya itu apa nih Ustaz? Agar kita tidak memandang salah orang semuanya gitu. Oke. Ini closing statement ya Bunda. Artinya di sini secara pribadi saya di kampus ini mungkin lebih mengarahkan ke situ. Iya. Ketika saya mengajar Bunda, saya lebih kepada mengkonfirmasi ilmu-ilmu mahasiswa ini seperti apa. Ketika dia suatu amalannya seperti ini, memang seperti itu. Sudah baca enggak? Asalnya dari mana, sejarahnya seperti apa? Kayak mengharamkan riba. Memang riba itu haram. Bunga bank, maaf. Bunga bank itu haram. Sudah baca sejarahnya pada masa Rasul itu seperti apa sejarahnya bunga bank, yang riba itu apa? Kenapa dinamakan dengan riba? Udah dibaca gitu enggak? Nggak bisa sekarang bilang aja bunga bank itu riba. Artinya seperti ini. Kalau kita ingin memahami agama itu secara kafah, secara utuh, dalam satu hal gitu. Ya mau nak mau ya iqra itu loh Bunda. Kita mau membaca, mau mendengar, dan kita mau menahan diri. Nah, poin penting itu menahan diri itu saya rasa juga hal yang penting Bunda. Jangan-jangan ketika kita nampak suatu hal yang aneh, jangan dinilai dulu, digali dulu. Ini kok seperti itu, ada enggak pendapat lain dan segala macam. Artinya yang pertama tuh ya akhlak dulu Bunda, menghadapi semuanya dengan akhlak. Iya betul. Ya ketika kita melihat orang seperti ini, tanggapan kita seperti apa? Ya artinya kalau kita kembali ke pokok ajaran agama Islam itu ya iqra saja lah Bunda. Iya betul. Mau membaca, mau mendengar, dan mau memahami. Wah luar biasa sekali Ustaz. Ya Bunda. Masya Allah, kajian kita ini hari ini menarik sekali ya Ustaz, berkaitan tentang agama nih. Ya, dan apalagi secara pribadi kita di lapangan itu tuh sangat bermanfaat sekali nih Ustaz. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya Ustaz. Ya, insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi. Baik sahabat kampus di mana saja berada, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya kunjungi kami di IDAKU, Institut Darul Quran Payakumbuh, dan kami masih membuka kesempatan sahabat kampus di mana saja berada untuk kuliah di kampus ini, dan masih terbuka di gelombang ketiga. Banyak maaf dan terima kasih. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.